Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, alhamdulillah, pada senja yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk duduk iktikaf. Bagi yang sudah niat iktikaf, alhamdulillah. Bagi yang belum, monggo untuk ditajdid niatnya, yang sekaligus tradisi ataupun kebiasaan di sini dibarengi dengan talabul ilmi ataupun kajian, yang kalau kita juga niatkan ini dari rumah, kata Nabi SAW, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Orang yang keluar dari rumahnya dan dia ada niat di dalam hatinya untuk mengaji, untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya selama Bapak Ibu ada di sini mendengarkan kajian ini, insya Allah satu detik yang kita lalui Allah akan ganjar dengan pahala senilai pahala jihad fi sabilillah. Amin. Kemudian poin yang kedua, kita belum lama, hampir mungkin 3 mingguan yang lalu, sudah melewati bulan suci Ramadan, dan sekarang kita berada di ambang daripada akhir penghujung daripada bulan Syawal. Saya lupa sekarang sudah tanggal berapa Syawal. Ada 18 Syawal. Udah masuk di 18 Syawal, malam ini mungkin 18 atau malam 19. Saya mengingatkan buat jamaah yang belum pernah mengamalkan satu hadis Nabi, yang ini hanya ada di bulan Syawal, tidak ada di bulan yang lain. Mumpung masih ada momennya, Nabi Muhammad SAW bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa yang puasa full sebulan penuh di bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti, dia iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kata Nabi SAW, kana kasyamid dahri, maka pahalanya itu persis seperti pahala puasa selama 1 tahun penuh. Saya tentu tidak perlu untuk bertanya siapa yang sudah 6 hari di sini. Ini amalnya masing-masing saja. Tapi buat Bapak Ibu yang mendengarkan suara saya, kalau kita belum pernah mengamalkan hadis Nabi yang satu ini, jangan sampai sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita belum sempat mengamalkan hadis ini. Ustaz, itu kan bulan Syawal, Syawalnya tanggal berapa? Bebas. Pendapat jumhur ulama bebas. Atas nama masih di bulan Syawal, kita boleh berpuasa dengan niat puasa sunnah di bulan Syawal sebanyak 6 hari. Yang tidak diperbolehkan hanya pada tanggal 1 Syawal. Karena itu merupakan salah satu di antara 5 hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yang lebih afdolnya itu sudah lewat. Dari tanggal 2 Syawal sampai dengan tanggal 7 Syawal. Nah, sekarang sudah di tanggal 18. Saya rasa masih cukup kalau kita pengen ngejar, jika sekali lagi di antara jamaah Masjid Al-Hidayah yang Allah muliakan, barangkali ada yang kelupaan, oh iya Pak Ustadz, dulu saya sempat niat tuh pas puasa akhir, tapi kok lupa. Kenapa lupa? Nastar belum habis Pak Ustadz sama putri salju di rumah. Nah, ini masih ada waktu. Boleh dilaksanakan putus-putus, tanggal 2, nanti sambung lagi tanggal 5, nanti sambung lagi tanggal 7, nanti sambung lagi tanggal 10, terus sampai 6 hari nggak masalah. Yang penting ketemu 6 hari di bulan Syawal. Ini mumpung masih ada, sekali lagi saya mengingatkan, ayo kita laksanakan satu hadis ini.
Minimal sekali ngerasain seumur hidup. Ya. Jemaah yang Allah muliakan, percaya atau tidak, menurut pengalaman yang sudah-sudah, puasa di bulan Syawal ini faktanya memang lebih berat daripada puasa Ramadan. Ya. Kenapa gitu Pak Ustadz? Ya kalau puasa Ramadan wajar Pak, takjil paling baru buka jam 3 ke atas atau menuju asar, warteg paling setengah hordeng, itu bulan puasa. Sekarang warteg full buka, ya, nggak ada yang cuma kelihatan kakinya doang. Kalau bulan puasa tuh udah ketahuan, Warteg Karisma, Barokah Jaya, itu udah ketahuan tuh, setengah-setengah, nggak usah sebut daerah mana ya Pak ya. Tapi ada lah yang pernah saya lihat. Saya mungkin bapak-bapak juga pernah ada yang ngelihat ya. Tapi sekarang semua makanan tersaji di depan mata. Maka al-ajru ala qadril masyaqqah. Di dalam kaidah fikih dijelaskan al-ajru, pahala yang akan Allah berikan kepada seorang hamba ala qadril masyaqqah, itu sesuai dengan takaran beban kesukaran yang dia alami. Sedekahnya nih sama-sama 1.000, tapi 1.000-nya orang yang fakir miskin, tentu pahalanya berbeda dengan 1.000-nya orang yang berkecukupan. Kenapa? Masyaqqah nyari 1.000 itu setengah mati, nyari 10.000 aja udah sehari sekali bisa makan aja udah hebat banget. Orang yang seperti ini bisa sedekah 1.000, itu pahalanya luar biasa. Nggak sama dengan orang yang di dalam rekeningnya ada nilai nominal mungkin lebih dari 10 juta, 20 juta. Sekali lagi, Islam itu menilai dari al-ajru ala qadril masyaqqah. Semuanya diukur sesuai dengan masyaqqah, kesukaran, kesulitan amalnya masing-masing. Apa artinya? Semakin berat amal yang dilewati, maka semakin besar pahala yang akan Allah beri. Ya. Maka jemaah yang Allah muliakan, golden daripada itu semuanya adalah kita ingin menjadi hamba Allah yang la'allakum tattaqun. Susahnya di situ. Ya. Kenapa? Karena surga memang disediakan uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kita diperintahkan wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk menjemput maghfirah, ampunan dari Tuhan kalian. Dan bersegeralah kalian kepada syurga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas langit dan bumi, dan ini disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi klik antara perintah puasa dengan makna ketakwaan yang ingin diambil dari puasa tersebut. Dan orang-orang yang lolos dari semuanya selamat, sukses, insyaallah uiddat lil muttaqin. Allah akan siapkan untuknya syurga. Jemaah yang Allah muliakan, kalau kita bicara masalah syurga, kita nggak usah ngebayangin luasnya seperti apa. Jika satu pohon di syurga saja digambarkan dalam salah satu riwayat, ini kita nggak usah bicara surga ujungnya ke ujung kayak apa. Satu pohonnya syurga aja Pak, kalau kita ingin ukur panjang pohon tersebut, dengan kuda yang berlari cepat menyusuri bayangan yang dihasilkan dari pohon tersebut, mi'atu amin, kita tempuh perjalanan dengan kuda yang sangat cepat selama 100 tahun perjalanan, mayak tauha, kita belum sampai ke ujung-ujungnya. Ya. Ini baru pohonnya aja. Bapak jangan tanya kayak apa istananya, jangan tanya kayak apa taman-tamannya, jangan tanya kayak apa jannahnya, jangan tanya seperti apa bidadari-bidadarinya. Bidadari syurga, walahum fiha azwajum mutahharah. Kita semua yang masuk syurga insyaallah akan dinikahkan dengan bidadari-bidadari syurga. Dan bidadari surga itu suci. Apa maksud bidadari suci? Di dalam tafsir Al-Jalalain dijelaskan sucinya bidadari surga itu laisa, tidak ada fiha padanya al-haid, haid, wan nifas, nifas. Ya. Jadi wanita di surga nggak ada menstruasinya Pak. Ya. Kalau istri kita lain cerita. Ya. Ada waktu kita yang justru puasa. Tapi di surga bebas. Bahkan yang paling hebat sebenarnya bukan bidadari surga sih. Yang lebih hebat dari itu semua adalah wanita-wanita di surga, wanita-wanita di dunia yang bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Itu yang bikin bidadari surga cemburu. Ya.
Bidadari surga kita udah nggak usah jelaskan Pak, ludahnya aja Pak, kalau ngeludah cuih ke laut yang semuanya asin seketika menjadi tawar, itu bidadari surga. Coba kalau bidadari di dunia ngeludah ke air kolam, yang tadinya tawar paling jadi butek Pak seketika airnya. Itu keluar biasaan, Masya Allah ya. Dan untuk menjemput surga ini sebenarnya mudah Pak, nggak seperti menjemput neraka. Untuk menjemput neraka ongkosnya kadang-kadang mahal, harus keluar biaya lebih. Saya nggak perlu jelaskan amal-amalnya udah apa aja, itu udah kita semua sudah paham. Yang ribetnya ini untuk mengetahui amal-amal yang menghantarkan kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kalau ditanya keinginan, setiap kita punya keinginan. Keinginan orang-orang beriman sebenarnya bukan surga, tapi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rezeki paling besar di dalam hidup kita adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun surga itu bonus. Maka kata orang-orang yang sudah sangat mutasawwifin, jika memang surga ini tidak diciptakan, neraka ini tidak diciptakan, apakah kalian masih akan ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin atau tidak? Ya. Tapi insyaallah janji Allah Subhanahu wa taala, surga Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa. Di antaranya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam salah satu riwayat, kata beliau SAW, ana zaimun bibaitin. Saya pernah menyinggung hadis ini sekali dan saya akan pertajam sekarang. Di satu momen saya lupa, entah pas tarawih atau Jumat. Ana zaimun bibaitin fi rabadil jannah, kata Nabi SAW, aku memberikan garansi surga, aku jamin satu istana di surga, kata Nabi ya. Tapi fi rabadil jannah, surganya Nabi siapkan di bagian yang paling pojok, paling tepi, paling ujung. Jangan tanya Pak ya, luasnya walaupun surga di pojok kayak apa. Kalau saya jelaskan tadi satu pohonnya aja luasnya panjangnya seperti itu. Nabi memberikan garansi surga di bagian paling pojok. Buat siapa surga ini? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Bagi siapapun yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, sekalipun orang ini dalam posisi benar. Itu surga yang pertama Pak. Kita nggak usah hitung, mungkin di antara kita ada yang temperamen, senggol bacok, dikit dibilangin marah, ngomong sama dia harus hati-hati, nggak bisa bercanda sama orang ini sama sekali. Untuk orang-orang yang seperti itu kadang-kadang sering berdebat. Jika suatu saat di dalam otak kita atau perasaan kita pengen berdebat, pengen menyelesaikan masalah ini dengan adu mulut, argumentasi, Tuhan ciptakan dua tangan, gunakan untuk baku hantam, gitu kata setan dalam hatinya. Tapi dia tahan itu, dia hindari perdebatan, dia hindari pertikaian. Wa in kana muhiqqan, sekalipun dia dalam posisi benar, kata Nabi SAW, untuk orang-orang yang seperti ini Allah sudah siapkan untuknya istana di surga di bagian yang paling pojok ya. Cuma jangan tanya Pak, pojoknya surga walaupun pojok tuh kayak apa. Masya Allah ya. Ini kemarin kita sudah capek debat masalah pilpres, udah selesai lah mudah-mudahan semuanya ya. Saya nggak menyinggung apapun konten di dalam politik praktis tersebut, tapi ketika ada hawa ingin menahan, udahlah nggak usah debat. Mau yang 01, mau 05, mau 02, silahkan. Saya nggak pengen berdebat masalah itu. Saya lebih memilih untuk menghindari. Meskipun kita punya pilihan yang kita yakini benar, orang seperti ini insya Allah Allah sudah siapkan pahalanya. Ketika istri melakukan kesalahan, rasanya tuh pengen marah, tapi kita tahan, ya Allah, surga Allah siapkan. Maka ada hadis Nabi, la taghdab walakal jannah, jangan marah, Allah siapkan surga untukmu. Tuh, nahan marahnya juga berat. Tapi Pak Ustadz, apakah kita nggak boleh berdebat? Boleh. Cuma tata cara berdebat Allah Subhanahu wa taala sudah ajarkan di dalam Al-Qur'an, wajadilhum billati hiya, berdebatlah dengan cara yang baik,
Jika tujuannya adalah untuk mencari kebaikan dari perdebatan tersebut atau mujadalah tersebut atau munazarah, munaqasyah tersebut, maka caranya pun harus dengan kebaikan. Ini surga pertama. Kalau Bapak bisa amalkan insyaallah, ketika ujian datang berupa emosi yang meletup-letup di dalam batin kita, kita tahan, bersabar, tidak memilih untuk berdebat, Allah siapkan surga untuk kita. Itu garansi surga yang pertama. Kemudian garansi surga yang kedua dari Nabi SAW, wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah. Aku juga memberikan garansi istana di surga, kata beliau, fi wasatil jannah, di bagian yang tengah. Kalau tadi Nabi bilang di bagian yang pojok, sekarang levelnya agak naik nih, ini udah sampai ke tengah nih. Fi wasatil jannah, aku siapkan surga di bagian yang paling tengah. Untuk siapa surga ini? Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Bagi siapapun yang meninggalkan dusta, bohong, wa in kana mazihan, sekalipun hanya untuk tujuan guyon atau bercanda. Ini kata baginda Nabi SAW. Ustaz, terus gak boleh gitu kita bohong sambil bercanda? Jika kita mengarang cerita seumpama yang tidak terbukti, lalu kita ceritakan cerita fiktif tersebut kepada orang lain dengan tujuan untuk membuat suatu lawakan agar orang tersebut percaya kepada cerita kita yang memang kita narasikan benar, padahal tidak demikian, itulah ancaman untuk orang-orang yang berdusta. Dan mafhum sebaliknya, jika kita menceritakan sesuatu ingin guyon tapi tidak dengan membuat narasi-narasi dusta, itu tidak masalah. Maka di sini kadang-kadang kalau di pesantren-pesantren jamaah yang Allah muliakan, sering tuh ada perdebatan tentang hukum stand up komedi seperti apa. Boleh stand up komedi? Boleh. Tapi jangan sampai membangun sebuah narasi yang membuat cerita, kalau ceritanya udah dari awal bohong atau guyon yang orang udah paham, itu mah nggak masalah. Cerita kayak gini mana ada bener gitu, orang udah tahu, cuma orang udah dijelaskan sebelumnya bahwa semua cerita ini adalah fiktif, itu nggak masalah. Seperti hukum sulap kan nggak ada yang jujur Pak, kalau jujur ngapain ditonton, nggak asik lagi. Sulap bukan bohong juga, itu hanya trik, disembunyikan supaya kelihatan keren, padahal mah itu hanya kecepatan tangan dan lain sebagainya. Saya nggak paham lah ilmu sulap, nanti tanya sama yang pakar-pakar. Ada pesulap warna apa itu, sulap yang viral tuh, yang sulap merah ada ya pokoknya gitu-gitulah. Intinya adalah jangan membangun narasi kebohongan agar orang percaya hanya untuk bikin orang tertawa, walaupun tujuannya untuk guyon. Lu hati-hati lo kalau lewat depan lu, gua kena begal kemarin, 5 gua lawan sekaligus, lu menang, enggak gua kabur. Nah, itu cerita kadang-kadang dia pengen bikin lo, padahal dia nggak ketemu begal. Nah ini tujuannya cuma bikin guyon. Nah narasi-narasi seperti inilah yang diancam oleh baginda Nabi SAW. Tapi ketika kita ingin bercanda dan kita hilangkan narasi-narasi kedustaan, insya Allah Allah akan jaminkan untuk kita surga di bagian yang paling tengah. Mal maksud sidqul kalam, maksudnya adalah berkata dengan perkataan yang jujur. Tuh. Apa artinya? Jika kita berbicara dengan jujur, tidak berdusta, tidak berbohong, Allah akan siapkan untuk kita surga insya Allah. Nah, kemarin banyak tuh Pak tuh yang tebar-tebar janji pilih saya. Ini jalan nih rata insya Allah. Bener Pak, rata sama air. Itu narasi-narasi seperti ini yang harus diwaspadai. Hati-hati semuanya insya Allah. Ada yang nanya, emang kita nggak boleh berbohong? Nah, bicara masalah berbohong, ini ada fikihnya lagi. Di dalam hadis Imam Muslim, beliau menjelaskan, waqala Ibnu Syihab, wala a'lamu yurakhasu illa fi salasin. Aku tidak mengetahui bahwa berdusta ini tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk 3 hal saja. Ya. Boleh berbohong? Boleh Pak.
Tapi konteksnya hanya untuk 3 hal. Di luar ini tidak boleh. Ya. Bohong yang pertama, berdusta yang pertama untuk mencari keridhaan istri. Ini boleh. Tapi bukan menjadi dalil untuk selingkuh. Ya. Ini hati-hati. Maksud mencari keridhaan istri, jika istri melakukan suatu hal yang menurut dia baik tapi menurut kita kurang baik, lalu kita berbohong buat nyenengin dia. Dia masak, lagi belajar masak, karena istri kita misalnya orang kantoran, jadi jarang berkecimpung di dapur, sekalinya ngomong pengen belajar masak untuk keluarga. Pas masak ternyata rasanya kecut, ternyata rasanya nggak enak. Ayah, coba dong dicicipin masakan aku, enak nggak? Dicicipin, masakan kamu yang pokoknya yang terbaik, mie gacoan, lewat ya. Padahal mah ya Allah rasanya pengen buru-buru ke kamar mandi pak, buat muntahin isi yang ada di dalam perut gitu. Cuma kita berbohong untuk nyenengin istri, enak banget, itu nggak masalah. Apalagi kalau ditambah garamnya dikit lagi ya pasti lebih enak tuh. Masya Allah. Istri baru mau belajar kebaikan, dibantu oleh suami yang soleh, sip. Ya, karena istri itu ladang pahalanya memang suami. Kata Imam Ghazali aja, 1 tetes air yang diberikan oleh istri kepada suami itu udah menggugurkan dosa pak. Itu baru setetes pak. Gimana kalau seember dikasih, Masya Allah, pahalanya 1 nasi, 1 butir semuanya dihitung menjadi kebaikan buat dia semuanya. Allah. Kita berbohong dengan tujuan mencari ridho istri. Sekali lagi, ini nanti jangan dijadiin Pak Ustadz kalau saya berbohong, saya punya istri lagi, cuma saya nggak ngomong sama istri, boleh nggak? Ini nggak masuk dalam kajian ini Pak ya. Ya saya sih ngajarin kalau bisa kita setia Pak ya. Setia itu tidak mesti 1. Ya kalau bapak istrinya 2, ya setia dengan dua-duanya. Jika ingin menikah lagi, ngomong sama dua-duanya, ngasih tahu, meskipun tidak wajib. Dan saya yakin nggak ada yang berani. Susah Pak. Resikonya pertaruhan lahir dan batin kita. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi, mencari ridho istri ini sesuatu yang diperbolehkan, tidak dalam konteks untuk melukai istri. Dalam arti kita berbohong tapi menyembunyikan suatu fakta, yang fakta itu kalau istri tahu, paham, ngedengar, dia akan marah. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Nah itu bohong yang pertama diperbolehkan. Kemudian bohong kedua yang diperbolehkan, lil islahi, untuk tujuan mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai atau berantem atau berdebat. Ini diperbolehkan untuk berbohong. Contoh, bapak sedang berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba ngelihat ada 2 geng anak-anak sekolah tawuran. Anak-anak yang pertama dikejar, sekolah A dikejar sama sekolah B. Sekolah A kebetulan lewat kita diri depan masjid di bundaran, ternyata anak sekolah A ke arah sini dia. Terus selang 1 menit berikutnya gerombolan anak sekolah yang kedua lewat, nanya sama kita, Pak, anak-anak sekolah yang tadi mana Pak? Kenapa emangnya? Wah itu bermasalah anak-anak, kita mau kejar gitu. Kita berbohong di situ. Aduh, saya juga baru lewat ke sono kali, ke arah polsek. Oh iya, makasih Pak. Padahal dia ke arah sini, tapi kita berbohong ke arah sana. Bohong kita untuk menghindari supaya jangan terjadi tawuran. Dalam konteks seperti ini itu diperbolehkan. Ya. Dengan catatan islah, untuk mendamaikan atau minimal meminimalisir pertikaian. Ini diperbolehkan, berdusta dalam kondisi seperti itu. Bapak lagi diri, ada orang yang sedang dikejar-kejar oleh pembunuh. Orang yang menjadi korban itu kemudian ngumpet di rumah kita, kemudian pintu kita diketok. Kamu lihat orang ini? Mana dia? Wah, saya nggak lihat, nggak tahu, kayaknya udah pergi ke sana. Nah, kita berbohong, padahal ada, itu kan berbohong. Berbicara tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, itu masuk dalam kategori bohong. Dalam konteks seperti itu diperbolehkan. Itu yang kedua. Kemudian berdusta yang diperbolehkan yang ketiga adalah untuk tujuan siasat peperangan. Ini diperbolehkan. Perang nggak boleh jujur Pak. Kalau perang jujur kalah Pak. Musuh diri nyari, mana musuh? Saya musuh, jeger mati. Jadi dalam perang apakah berdusta itu boleh? Boleh.
Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, perang itu adalah khida', tipu daya. Kita boleh menipu, kita boleh memperdaya. Kita boleh melaporkan jumlah pasukan kita sekarang ada 20.000, padahal yang benar cuma 2.000 aja. Untuk menakut-nakuti kekuatan lawan ataupun kekuatan musuh, dalam konteks ini diperbolehkan. Ini hanya 3. Meskipun nanti ada ulama yang menambah-nambahkan. Ada dalam konteks perlombaan, ada dalam konteks adu ketangkasan dan lain sebagainya. Itu ada ulama yang mengatakan masih diperbolehkan selagi dalam kategori tersebut atau tidak menimbulkan dampak kerugian untuk orang lain. Kesimpulannya adalah di bagian yang kedua, seseorang yang selalu membasahi lisannya dengan kejujuran dalam kata-katanya, insya Allah Allah siapkan untuknya surga di bagian paling tengah, ya, insya Allah. Yang pojok udah, yang tengah udah, dan surga yang terakhir yang baginda Nabi SAW janjikan untuk kita semuanya, wa ana za'imun, dan aku juga memberikan garansi surga, fi a'lal jannah, di bagian surga yang paling tinggi. Pojok paling rendah, katakan dalam level tengah, sedang-sedang saja. Yang terakhir adalah fi a'lal jannah, surga yang paling tinggi. Jamaah yang Allah muliakan, untuk siapa surga yang paling tinggi ini? Baginda Nabi SAW melanjutkan, liman hasuna khuluquhu, bagi orang-orang yang berakhlak baik. Insyaallah. Dah, itu simple banget. Akhlak itu kan ada 2 kalau kita ngaji ilmu akidah akhlak waktu sekolah dulu, ya. Ada akhlak mahmudah, ada akhlak madmumah, ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela. Maka ketika kita memilih akhlak yang baik, insya Allah Allah siapkan untuknya surga di bagian yang paling tinggi. Apa itu akhlak? Respon dari segala aktivitas kita untuk tidak membuat orang lain rugi atau minimal menyusahkan orang lain. Itu bagian akhlak yang baik. Dan jamaah yang Allah muliakan, agama Islam ini adalah agama yang sangat mengapresiasi akhlak baik. Seseorang sebenarnya kalau boleh jujur Pak, seharusnya petugas pemerintah kepolisian itu terima kasih dengan kita semuanya yang ada di sini. Kenapa? Karena dengan keberadaan kita di sini, yang sedang ngaji di tempat ini, yang sedang beribadah di masjid ini, minimal pada detik ini, pada saat yang sama, kita tidak sedang melakukan suatu perbuatan buruk. Orang tidak melakukan kebaikan, tapi dia tidak juga sedang melakukan keburukan. Agama itu sudah mengapresiasi itu Pak. Apalagi kalau dia benar-benar berbuat kebaikan, tidak berbuat kejelekannya aja, Islam mengapresiasi. Apalagi kalau dia berbuat kebaikan, insya Allah. Jadi dalam diam Bapak ini, jika diniatkan karena Allah, ini ada pahala yang tersembunyi. Apa pahalanya? Pahala menahan diri dari tidak berbuat zolim atau tidak berbuat jelek. Kita nggak tahu yang mendengarkan suara saya ini, mungkin sampai ini mic keluar, ada orang-orang yang detik ini mungkin pengen berbuat jahat, ya. Dia udah niat, ntar lewat kukupu dikit ke dalam, kalau ada yang motornya kosong gelap, gue mau begal. Udah niat mau begal, tapi begitu ngedengar ceramah ini meskipun singkat, Allah kirimkan untuknya hidayah dari Masjid Al-Hidayah. Nggak jadi, ntar ketika dibegal saya ketahuan, saya ketangkep, kalau ketangkep saya mati, kalau mati saya su'ul khotimah, akhirnya nggak jadi. Itu udah apresiasi yang luar biasa, ya. Ada niat tidak dijadikan, tidak terlaksana atau tereksekusi saja, agama memberikan pahala. Apalagi kalau sampai jadi, dibuat, dilaksanakan kebaikan tersebut. Maka jamaah yang Allah muliakan, banyak ayat di dalam Al-Quran, innalladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Cukup beriman? Enggak, tambah lagi yang kedua, wa amilus solihat, dan beramal dengan amal-amal yang soleh. Apa mafhumnya beramal dengan amal-amal yang soleh? Dia beramal dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik kepada sesama manusia, maupun akhlak yang baik
kepada alam semuanya, termasuk flora dan juga faunanya. Jamaah yang Allah muliakan, pintu surga ini terbuka untuk siapapun. Sekali lagi, murah. Istana di surga itu murah. Detik ini banyak orang-orang yang lebih ingin membangun kafling istana di dunia. Salah Pak Ustadz? Enggak. Al-Quran di dalam surat Ali Imran juga sudah menjabarkan, zuyyina linnas hubbus syahwati minan nisa. Di dalam hati manusia itu dijadikan terasa indah apa-apa yang dia cintai dari wanita. Pertama perempuan dulu disebutkan, terus wal qanatiril muqantarah, kemudian minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah, terus wal hars, ladang, sawah, perak, emas. Itu kecintaan manusia semuanya, wajar. Dan Al-Quran memaklumi itu semua. Kita ingin memiliki rumah yang tinggi, rumah yang besar, fasilitas yang banyak, mobil yang mewah. Al-Quran sudah bicara itu. Gak cukup dengan rumah yang ada, padahal udah cukup. Dia beli lagi rumah yang lain. Kalaupun tidak disinggahi, minimal bisa dikontrakin ke orang lain. Salah Pak Ustadz? Enggak salah. Tapi yang justru dikhawatirkan adalah ketika kita terlalu sibuk membangun berbagai properti di dunia, tapi kita lupa tidak banyak istana surga yang kita bangun dan kita persiapkan dari sekarang. Untuk itu, jemaah yang Allah muliakan, di kesempatan yang singkat ini Al-Fakir mengajak pada diri saya sendiri dan juga kita semuanya untuk sama-sama selalu mengingatkan dan meningkatkan ittiqa, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang detik ini sedang ada musibah, yang detik ini sedang ada masalah, yang detik ini sedang kelilit utang, yang detik ini sedang banyak cicilan yang nggak tahu bisa dibayar apa enggak. Serahkan semua masalah ini pada Allah Subhanahu wa taala. Jalan pertama, pintu paling pertama untuk mengetuk semuanya adalah at-taubah, pintu taubat. Taubat itu walaupun belum 100% menyelesaikan masalah kita, tapi minimal menguatkan dan meringankan beban di hati kita. Jika terjadi hal-hal buruk kemudian yang secara akal kita tidak ingin menerima, dengan ketakwaan dan taubat ya. Karena pintu masuknya semua adalah taubat Pak. Insya Allah Allah kuatkan batin kita untuk melewati semuanya. Dan ada banyak cerita-cerita orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjemput ketakwaannya lewat taubat tersebut. Allah bukakan untuknya berbagai kemudahan-kemudahan hidup. Dan baginda Nabi sendiri sudah mencontohkan. Nabi Musa pernah Pak, di zamannya itu hujan gak turun-turun, lama sekali. Dan Nabi Musa kan dijuluki kalimullah, Nabi yang sering berbicara, ngomong langsung sama Allah. Ini asli Pak, ini bukan telepon Allah ya Pak ya, tapi langsung berbicara dengan Allah. Kalau kemarin Ramadan kan viral tuh ya, saya nelpon Allah gitu. Ini Nabi Musa memang benar-benar kalimullah, berbicara dengan Allah. Ya Allah, kok hujan gak turun-turun sih ya Allah. Akhirnya Allah ngasih bocoran, ya Musa, bukan gak pengen diturunin. Di kampung ente itu ada salah satu umatmu yang berbuat dosa udah 40 hari 40 malam, sampai sekarang dia belum taubat-taubat. Gara-gara dosa dia, aku gak akan turunkan hujan. Kalau mau, suruh dia keluar dari kampung yang engkau tinggal, kuturunkan hujan. Ini Nabi Musa kesel, dikumpulin semua jamaah, di WA, di broadcast semuanya, kumpul semua di lapangan, kumpul semua, disampaikan sama Nabi Musa, umatku, kalian semua sekarang sedang paceklik, kalian sekarang semuanya sedang tidak mendapatkan air, tidak bisa mandi, ternak semuanya mati. Allah tidak turunkan hujan. Kenapa? Karena di antara kalian ada pendosa yang sudah 40 hari 40 malam berdosa dan belum taubat. Gara-gara dia hujan gak turun-turun. Jadi kalau ingin turun, yang merasa siapa pelakunya keluar dari tempat ini sekarang juga. Saya tunggu. Diancam sama Nabi Musa, ditungguin. Siapa pelakunya keluar? Gak ada yang mau keluar Pak. Pelakunya ada di situ, ada. Cuma dia malu, pengen keluar, dia takut, nggak keluar, hujan nggak turun-turun. Akhirnya nggak ada opsi lain, dia taubat sama Allah, nangis detik itu juga, ya Allah, maafin dosa saya ya Allah, saya janji setelah ini saya nggak bakal berbuat dosa lagi, taubat ya Allah, taubat gitu. Seketika Pak, hujan turun Pak, detik itu juga. Lalu Nabi Musa heran, ya Allah, kok hujan turun sih? Ini belum ada yang keluar ini, masih ada pelakunya di sini, kok turun? Akhirnya Allah spill, ya Musa, bukan aku mengingkari perkataanku,
Tapi orang yang sedang melakukan dosa yang ku sampaikan tadi, dia bertobat kepadaku detik itu juga, dan aku terima taubatnya, dan ku selesaikan masalahnya, ku ampuni dosanya, ku turunkan hujannya. Nabi Musa juga sempat kepo, ya Allah, spill dong, siapa sih pelakunya? Allah, maaf, aku adalah Tuhan yang bukan suka membuka aib-aib hamba-hambanya. Jemaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan jembatan taubat untuk menuju pintu ketakwaan akan terus deras bergelimang di dalam hati kita, yang insya Allah Ramadan ini akan menghantarkan kita untuk 11 bulan berikutnya, la'allakum tattaqun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.